Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hengki Family. Kali ini saya akan berbagi tentang sistem pengaturan keuangan keluarga. Kenapa sistem keuangan keluarga harus diatur sedemikian rupa, guys? Karena kita harus memiliki pondasi yang kuat. Keluarga kita harus memiliki pondasi ekonomi yang kuat. Pondasi ekonomi yang kuat bukan berarti harus kaya raya ya, guys. Tapi maksudnya adalah kita harus tahu seberapa besar pemasukan dan seberapa besar pengeluaran. Jangan sampai besar pasak daripada tiang. Yuk ikuti langkah-langkah selanjutnya. Yang pertama, buat arus kas masuk dan keluar dari penghasilan kita. Jadi kita harus tahu persis berapa nih jumlah dana yang dialokasikan untuk kebutuhan primer dan berapa yang dialokasikan untuk kebutuhan sekunder. Jadi poin pertama, buat arus kas masuk dan keluar itu berhubungan dengan kebutuhan primer. Tahu kan kebutuhan primer itu apa, guys? Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus kita dahulukan, yang mau tidak mau harus kita penuhi, yaitu pangan, sandang, papan. Nah, setelah kita membuat arus masuk dan pengeluaran yang seimbang, dari sana kan kita tahu berapa pemasukan dan berapa pengeluaran. Jadi kita akan tahu, guys, berapa jumlah uang yang bisa di-saving. Lalu jumlah uang yang bisa di-saving itu akan menentukan poin yang kedua. Poin yang kedua adalah kita harus membuat target dan prioritas dalam 1 tahun ke depan. Jadi dari uang yang berhasil kita saving, kita mau apa nih, guys? Apa yang akan kita rencanakan? Apakah akan membeli sepetak tanah atau akan mengumpulkan uang untuk DP rumah atau nabung dulu? Nah, jadi berapa uang yang bisa kita saving akan sangat menentukan target yang akan kita capai. Lalu yang ketiga, miliki 3 rekening yang berbeda. Rekening apa aja tuh? Yang pertama, rekening milik suami. Yang kedua, rekening milik istri. Jadi agar nggak saling ganggu gugat nih, berapa jumlah uang yang bisa dipakai, berapa uang yang bisa dipakai istri, itu tentunya dengan kesepakatan ya, guys. Lalu rekening yang ketiga yaitu tadi rekening jumlah uang yang bisa kita saving. Dan itu disepakati, guys. Jangan ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, ada yang maunya itu, ada yang maunya ini. Itu harus disepakati terlebih dahulu. Lalu yang keempat ini poinnya sangat penting, guys. Yang keempat, hindari gaya hidup yang tidak sesuai dengan penghasilan. Yang keempat, hindari hutang konsumtif. Nah, ini ini nih kebiasaan ibu-ibu zaman sekarang. Mereka suka hutang konsumtif, lalu beli barang-barang yang belum tentu itu dibutuhkan dan berhutang, guys. Lalu berapa sih hutang yang menentukan bahwa keuangan kita masih dalam tahap aman? Kalau menurut saya nih, kita boleh menghutang kalau memang itu kepepet banget, tapi itu paling tidak 40% dari penghasilan kita itu dialokasikan untuk membayar hutang. Kalau udah lebih dari itu, waduh, udah nggak sehat. Lalu jangan sampai kita berhutang untuk kebutuhan primer. Kalau kita sudah berhutang untuk kebutuhan primer, artinya finansial kita udah bahaya. Kita ngutang untuk beli beras, untuk makanan pokok, itu artinya kita sudah tidak punya dana lagi, guys, boro-boro untuk nabung ya. Lalu yang kelima, berapa jumlah uang yang kita bisa saving? Kalau jumlah uang yang bisa kita saving itu berkisar antara 5 juta ke atas, kita bisa agak percepatkan mau memenuhi target. Jika uang yang bisa kita saving berkisar antara 5 juta ke atas, kita bisa mempercepat target tahunan tadi, guys. Berarti kalau 5 juta per bulan, kita bisa mengumpulkan sekitar 60 juta. Artinya kalau saya pribadi nih, kalau saya bisa mengumpulkan uang 60 juta per bulan,
saya tidak akan berpikir untuk menghutang ke pihak manapun untuk memenuhi kebutuhan konsumsi saya, guys. Saya akan ngumpulin uang aja deh, 60 juta misal untuk beli tanah tahun ini atau buat DP rumah atau merehab rumah. Jadi bertahap semampu kita aja. Tapi kalau uang yang bisa kita saving di bawah 5 juta atau kisaran 1 atau 2 juta, katakanlah 2 juta, guys. Jadi kalau kita bisa saving 2 juta, itu artinya 1 tahun sekitar 24 juta. Kalau kita bisa saving 24 juta untuk beli tanah atau rumah, properti, dan investasi, itu akan memakan waktu yang lebih lama. Jadi gimana caranya biar bisa dipercepat? Saran saya, yang kelima, dana yang sedikit itu jangan ditabung, guys. Kalau ditabung, jumlahnya nggak akan bertambah. Tapi, uang yang sedikit itu harus ditumbuh kembangkan. Gimana caranya? Nanti kita lihat di video selanjutnya ya, guys. Nah, itu sekilas info tentang sistem pengaturan keuangan sederhana di rumah tangga saya pribadi ya. Itu sekilas berbagi tentang sistem pengaturan keuangan sederhana ya, guys. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.